Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa lagi di tentunya kesempatan kali ini kita akan terus bersama-sama menambah wawasan kekristenan agar iman kita tentunya semakin bertambah dan juga semakin kuat ya di dalam Tuhan Yesus. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali tentunya ya. Dan sebelum mulai kita harus percaya bahwa pertolongan kita hanya datang dari Allah kita yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga hari ini kita bersyukur karena ada Bang Heri yang sudah siap menemani kita. Shalom Bang. Shalom sahabat Alpetra dan Kang Alfa yang hari ini kesempatan kita berjumpa lagi dan menyapa sahabat Alpetra dimanapun, bahkan sampai ada di Malaysia, di Australia, US. Senang bisa hubung dan berkenalan dengan seluruh sahabat Alpet. Salam. Ya, bahkan traffic terbaru ada dari Taiwan juga yang nonton, Bang. Wah. Taiwan. Luar. Mantap. Iya. Satu Alpetra yang ada di Taiwan. Iya. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan, Alpetra Ministry jadi berkat buat banyak orang ya, dan dimanapun juga berada. Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Sobat Alpetra, kita langsung aja ya membahas tentang satu pasal yang selalu saja mungkin Anda juga sering mendengar dan Anda juga sudah ada yang goyah-goyah nih. Makanya kita kuatkanlah di kesempatan kali ini ya. Kami berharap kita semakin cinta Tuhan, semakin sayang sama keluarga, sayang juga dengan diri kita sendiri ya, dengan rasa menjaga kesehatan. Dan kita akan langsung bahas aja tentang satu kitab yang menarik. Kalau kemarin kita udah bahas Injil Markus, sekarang kita akan bahas satu Injil, yaitu Injil Yohanes. Hanya dalam konten kali ini kita akan secara luar biasa lah secara khusus di Yohanes 17. Baik, tapi sebelumnya mari kita tanya dulu Bang Heri. Bang, bisa dijelasin nggak Bang, Injil Yohanes ini penulisnya siapa sih Bang? Terus bener nggak nih Yohanes Rasul Yohanes yang ikut sama Tuhan Yesus tuh jadi murid Tuhan Yesus? Terus kapan ini ditulisnya Bang? Ya, baik. Terima kasih Kang Alfa dan sahabat Alpetra yang mendengarkan podcast kami hari ini. Bertemakan Injil Yohanes atau Injil yang keempat dari Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes di dalam Perjanjian Baru. Injil Yohanes memang penulisnya adalah Yohanes sendiri, yaitu murid dari Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Yohanes menyebutnya murid yang disayang atau terkasih di dalam pasal 21 ayat 20 ayat 24, dan dia menyebutnya dialah penulisnya, tidak lain, sekalipun dia tidak menyebut namanya ya, menjadi ciri khas penulisan di era atau waktu itu. Nah, jadi penulisnya Rasul Yohanes, tadi saya sudah menyebutkan ya, Yohanes 21 ayat 20 ayat 24 ya, anak dari Zebedius dan juga saudaranya yang bernama Yakobus. Nah, Injil ini para ahli sepakat ditulis di tahun 85 ke atas sampai tahun 95. Baru tulisan yang terakhir yaitu bersifat apokaliptik atau dikenal dengan kitab Wahyu, dan Yohanes juga penulisnya, ditulis sekitar tahun 90
atau 97. Tapi Injil ini lebih dulu ditulis oleh Yohanes dengan kunci yaitu kehidupan atau Zoe, ya. Tujuan dalam Injil Yohanes supaya pembaca mengenal siapa Mesiasnya, mengenal anak lewat tanda-tanda yang dipaparkan oleh Yohanes dalam Injil ini. Nah, itu fakta penulisnya, lalu kata kuncinya yang menjelaskan tentang kehidupan atau juga siapa Yesus, dan fakta berikutnya tanda-tanda Yesus, dan juga berikutnya dituliskan dalam Injil ini sebanyak 21 pasal tentang Yesus yang adalah Allah satu-satunya atau Mesias, dan tanda-tanda yang dia berikan. Yohanes mengumpulkan ada 7 tanda atau demonstrasi mujizat Yesus. Pasal terakhir Injil Yohanes ini, Yohanes mengatakan bahwa masih banyak lagi tanda-tanda yang dia tunjukkan. Nah, untuk melengkapinya, kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, yang tidak ada tanda-tanda atau laporan penulis tentang mujizat Yesus, di Injil Yohanes ada. Nah, itu keunikannya dari Injil lain selain Yohanes. Begitu sahabat Alpetra. Bang, jadi ini penulisnya ini Rasul Yohanes, yang tadi juga Abang bilang di Rasul Yohanes ini juga ya yang menulis kitab Wahyu. Terus surat 1, 2, 3 Yohanes juga apakah orang yang sama yang menulisnya? Orang yang sama. Orang yang sama. Sebelum kitab Wahyu dituliskan dan surat Yohanes sebanyak 3 kali surat itu dikirimkan. Pertama untuk Asia Kecil, jemaat pengikut Yesus sejati di waktu itu. Kedua kepada seorang ibu, ya, atau juga seorang yang khusus dia layani, dan juga kepada orang lain yang percaya kepada Yesus. Dikhususkan surat itu dengan maksud untuk memperkuat dan mentumbuh kembangkan iman mereka kepada Kristus. Makanya disuratin, kan begitu ya. Makanya ada surat di Perjanjian Baru, dan surat-surat Rasul itu menjadi firman Tuhan. Ya, Paulus pernah sebut dalam Roma pasal 3 ayat 2, ya, tulisan-tulisan Rasul itu sebagai tulisan-tulisan yang juga menjadi firman Tuhan. Memakai kata ganti mereka itu berarti rasul-rasul, ya, termasuk Paulus menunjuk Yohanes, tulisan Rasul juga firman Tuhan. Begitu sahabat Alpetra. Nah, jadi udah jelas ya, ini tegas sekali ya dan sangat berdasar ya, bahwa ini betul yang menulis Rasul Yohanes, dan tahunnya juga tadi udah disebutkan ya. Jadi kalau ada yang sekian ratus tahun menyatakan kitab ini bukan seperti yang tadi kita dengar, ini berarti diragukan ya, karena nggak mungkin gitu. Baik, kita akan langsung ya Bang, kita tidak bermaksud untuk menjadi ahli tafsir tentunya ya Bang. Karena kita mau membahas tentang Yohanes 17 ini ya, kita akan mengeksegesis ya. Eksegesis itu asal bahasanya dari kata Yunaninya exegesato, artinya menafsirkan nas Alkitab, tapi bukan berarti penafsiran sendiri ya. Kan sekarang banyak ya Bang yang orang nafsirin sendiri. Menafsirkan dengan sembarangan gitu, asal enak didengar atau kayaknya benar gitu, logis gitu, padahal kan nggak seperti itu ya. Jadi kita akan melihat dari Yohanes pasal 17 terlebih dahulu ya Sobat Alpetra.
Dan nanti di kesempatan berikutnya mungkin kita akan bahas satu persatu secara perlahan-lahan dari Yohanes 17 ini. Ya, dan semoga ini juga nanti banyak yang beratensi ya, seperti waktu kita kupas tuntas Injil Markus ya. Nah, Bang, kita langsung aja ya Bang ke Yohanes 17 nih Bang. Tapi sebelum itu emang kitab Yohanes ini selalu jadi perdebatan ya Bang, dari zaman dulunya gitu. Ahli-ahli PB ya, ahli perjanjian baru. Ya, khususnya waktu penulisan atau masa penulisan pada waktu kapan. Ada yang kenapa tidak sama dengan tulisan sebelumnya atau dianggap setara dengan masa sebelumnya. Itu sebabnya kita perlu mengetahui latar belakang kenapa Injil Yohanes ditulis dan perlu ditulis oleh Rasul sendiri ya. Ada desakan dari orang-orang Kristen, khususnya pemimpin-pemimpin atau penatua-penatua, pengikut-pengikut Yesus yang sejati pada waktu itu, supaya Rasul yang masih hidup yang terakhir ini, atau murid Yesus yang masih hidup di era Romawi yang terakhir ini, setelah tahun 70 bait Allah dihancurkan oleh kaisar ya, atau penguasa Titus waktu itu. Lalu juga ada ancaman persekusi dari bangsa Romawi terhadap orang Kristen karena tidak ingin ada agama baru ya, ada keyakinan baru, dan itu juga ada kerjasama dengan tua-tua Yahudi ya, atau orang-orang Farisi yang semakin solid. Ditambah lagi adanya pemberontakan ya dari zaman itu sampai pada zaman setelah Yohanes. Dan desakan itu direspon baik oleh Yohanes yang masih hidup, satu-satunya murid Yesus itu, supaya menuliskan tentang siapa Yesus. Itu sebabnya pasal 1 ayat 1, Yohanes penulis Injil ini memperkenalkan Sang Firman yang dulu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Betul ya? Pasal 1 ayat, dengan menggunakan istilah Greka atau Yunani, hen harke hologos, firman itu sudah ada ya sejak permulaan atau sebelum dunia dijadikan. Lalu dalam latar belakang ini, sebelum kita bicara pasal 17, penulis atau Yohanes juga menekankan di ayat 14 bahwa Sang Firman itu yang di ayat 1 dijelaskan oleh Yohanes sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan Sang Firman itu menjadi manusia, ayat 14. Nah, orang-orang di luar Yesus menolak ini. Tidak mungkin Allah menjadi sama dengan manusia, karena menjijikkan manusia itu, karena jauh isinya langit dan bumi. Nah, tetapi karena Allah Maha Kuasa, bisa, tidak ada yang mustahil ya, Allah menjadi sama dengan manusia. Nah, Yohanes menulis dalam Injilnya karena ada masa di mana saat munculnya ajaran sesat ya, pengaruh dari Platonisme atau Plato, yang masih kabur tentang logos itu siapa, the mover itu siapa, sang gerak itu apa, the idea itu siapa, Nah, itu di era Plato abad ketiga sebelum Yesus atau sebelum murid-murid, sebelum Injil datang ya, atau Allah menjadi sama dengan manusia, ramai bicarakan, dan tidak jelas Plato mengumumkan kata logos itu atau sang ide itu, atau kaus prima ya, istilah Plato itu the kaus prima. Nah, sebab akibat ya. Ya,
karena ramainya pengaruh Plato itu, jadi ada desakan dari tua-tua kekristenan perdana ya untuk mendesak Rasul ini Yohanes menuliskan Injil, dan dia tuliskan mulai dari memperkenalkan siapa itu Yesus. Ini Injil yang paling mantap, bukan berarti yang ketiga itu tidak mantap, tapi sangat membuktikan bahwa Injil lain seperti Matius, Markus, Lukas tidak banyak menulis tentang siapa Yesus ya. Meskipun setiap Injil punya keunikannya, tapi Injil Yohanes betul-betul menjelaskan tentang Sang Logos itu yang dipersoalkan, yang dimunculkan oleh kelompok Platonis ya, atau pengikut-pengikut Plato ya, dan dijelaskan oleh Yohanes dalam Injilnya ini ya, tentang fakta Yesus yang adalah Allah, tentang fakta Yesus yang adalah berkuasa atas kematian. Makanya ada mujizat Yesus membangkitkan Lazarus di Injil Yohanes pasal 11. Oh iya betul. Lalu fakta Yesus terhadap alam. Makanya ada peristiwa Yesus berjalan di atas air, betul kan? Oh iya pasal betul. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21 membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu fakta Yesus yang juga adalah Allah, dia berkuasa terhadap kuantitas banyaknya orang. Di pasal yang sama, pasal 6 ayat 1 sampai 14, Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu bukti bahwa Sang Firman itu menjadi sama dengan manusia, yaitu dalam diri Yesus, dan tidak hanya sebagai Allah, tapi dia juga berkuasa atas alam, atas maut tadi, Lazarus yang mati bangkit atas alam, Yesus berjalan di atas air, bahkan memastikan Petrus, lalu juga berkuasa dari jumlah banyak orang yang kelaparan, lalu diberi makan, betul ya? Sisa berapa? 12 bakul ya, kenapa sahabat Alpetra? Yesus juga berkuasa terhadap sakit penyakit atau keadaan orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Oh iya. Pendarahan. Ya. Lalu disembuhkan dalam Injil Yohanes pasal 5 itu. Ini bukti tanda-tanda bahwa dia adalah yang dikatakan oleh Yohanes di pasal 1 ayat 1, sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Bahkan dia memperkenalkan bahwa dia sebelum Abraham sudah ada. Begitu ya. Iya. Luar biasa. Iya. Yang saya lihat juga tanda-tanda yang ditampilkan oleh Yohanes saat dia menyembuhkan anak dari pegawai istana di pasal 4 itu, ayat 6 sampai seterusnya. Dalam tafsiran atau penafsir menyebut jarak waktu atau ruang dari anak pegawai itu kepada Yesus menyebutkan waktu yang jauh sekali ya, sampai lebih kurang 20 mil, tapi Yesus hanya menyebutkan dengan imanmu ya, dengan keinginanmu yang besar, harapanmu, doamu, maka anak itu sudah sembuh. Ini bukti bahwa Yesus adalah Mesias sesuai dengan yang ditujukan oleh Yohanes mengapa dia menulis Injil ini. Pasal 21 dengan maksud supaya engkau memperoleh hidup kekal. Yang kedua dengan maksud engkau mengenal dirinya Mesias dengan tanda-tanda yang diberikan. Begitu Kang Alfa, sebelum kita masuk ke pasal 17 yang kita itu. Dan itulah kira latar belakang. Nah, itu latar belakang yang penting ya. Jadi sobat nanti kita akan pelajari lah ya, setelah kita bahas tentang pasal 17 ini, nanti kita akan pelajari secara perlahan mulai dari pasal 1 ya, supaya kita semuanya semakin kuat seperti visi misinya dari LPTM ISD, menambah wawasan kekristenan
sehingga kita menjadi kuat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita. Baik, Sobat Arah Petra ya, kita akan mulai membaca dari Yohanes pasal 17. Ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah Bang, sebelum masuk nih Bang, ini tentang penjudulan di Alkitab itu Bang, itu yang bikin Lembaga Alkitab Indonesia itu berdasarkan apa katanya Bang? Ya, judul-judul yang ditampilkan di atas perikop dibuat berdasarkan apa yang sudah disepakati oleh penterjemah yang dipilih oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, tentu judul itu dari kesepakatan dan menyesuaikan dengan isi. Tapi apakah semuanya sesuai dengan isi? Tidak juga, sahabat Alpetra. Dan lalu apakah LAI yang menetapkan pasal-pasal dan ayat-ayat, sementara naskah asli tidak pernah ada pasal atau bab atau ayat? Baru di abad 16 atau saya kira di abad 17 atau 18 ya, seorang yang bernama Robert Estienne memilah dengan pasal atau ayat-ayat yang ditetapkan ya. Sementara dalam asli beberapa varian awal ya tidak pernah ditetapkan bab atau pasal dan ayatnya. Begitu, Saudara Alfa. Ya. Nanti itu mungkin kita di sesi pemahaman inerransi Alkitab ya, walaupun pernah kita ulas di LPTM Ministry secara singkat, tapi nanti kita akan bahas lagi sama Abang nih. Oke, Sobat Alpetra, kita langsung masuk ke ayat yang pertama di Yohanes 17 ini. Saya akan bacakan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, ini gimana Bang penafsirannya Bang? Ya, sahabat Alberta dan Kang Alfa, kita melihat di pasal 17 adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Padahal satu perikop itu tidak melulu terkait dengan untuk murid-muridnya. Kalau kita membaca pasal 1 sampai ayat 5 yang tadi Saudara Alfa membaca bagiannya, menunjukkan ucapan Yesus supaya dirinya atau dia yang nanti akan diserahkan kepada tua Yahudi, menderita, bahkan disalibkan, akan dimuliakan di sana sebagai bentuk yang dimana Yesus yang sudah dinubuatkan untuk datang oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, dan dia sudah datang bahkan diperkenalkan oleh Yohanes lewat Injil. Saat Yohanes Pembaptis, beda nih ya teman-teman, Yohanes Pembaptis dengan Yohanes penulis Injil. Yohanes penulis Injil, Rasul Yesus, menuliskan dalam Injil bahwa Yohanes Pembaptis dalam pasal 1 ayat 29 memperkenalkan tentang Yesus anak domba Allah. Artinya tidak ada lagi konsep perjanjian lama dengan korban bakaran dan lain sebagainya. Ini loh anak domba Allah. Nah, di pasal 17 dalam proses waktunya nanti Yesus akan dimuliakan ya, di pasal 1 ayat di pasal 17 ayat 1, Bapa, telah tiba saatnya. Coba bandingkan di pasal 2 saat Yesus merubah air menjadi anggur. Belum tiba waktunya. Di sana ada kata belum tiba waktunya, atau anak manusia belum tiba, atau anak domba Allah belum tiba. Jadi masih permulaan, yaitu mujizat pertama apa? Merubah air menjadi anggur. Jadi belum tiba. Nah, tapi di pasal 17 ya, saatnya tiba, telah tiba saatnya, menunjukkan bahwa
dirinya sebagai anak domba Allah yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis di pasal 1 ayat 29, tiba saatnya dipermuliakan. Nah, begitu ya, seperti itu. Jadi doa itu menunjukkan bahwa Yesus sebagai anak ya meminta dua hal ya, yaitu pemulihan kedudukannya sebagai otoritasnya ya, dan juga meminta supaya dirinya ya yang sudah saatnya tiba ya akan dipermuliakan melalui sengsaranya. Kalau kita masuk di pasal 19 ya, setelah pasal 17 Yesus diserahkan. Betul ya? Iya. Yesus dihadapkan oleh tua-tua. Dia berdoa di Taman Getsemani dalam Injil lain, dan dia berdoa, salah satu doanya apa? Jauhkanlah ya kiranya, tapi jadilah kehendakmu. Secara seni manusiawi, secara naturnya sebagai kemanusiaan ya meminta ya supaya ini jauh daripadanya saat dia berdoa sama Getsemani. Tapi natur ilahinya ya menunjukkan jadilah kehendakmu. Tapi bukan berarti ya sahabat Alpetra dan Kak Alfa, natur ilahi dan natur insaninya itu terpisah. Tidak, ini menyatu ya, menyatu, tidak terpisahkan natur ilahi, natur insani Yesus. Itu sebabnya Injil Yohanes ya, salah satu tujuannya menunjukkan bahwa anak Allah yaitu Yesus Kristus ya, yang meliputi natur ilahi dan natur insaninya dari Yesus, lalu dia berdoa. Nah, begitu ya, kan doa Yesus. Iya. Ya, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, itu sampai ayat 5. Iya. Ulangi lagi, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan padamu sendiri. Iya. Sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Iya. Yesus setia sampai dia mati. Apakah ada natur Yesus yang lain seperti yang dikatakan oleh orang di luar Yesus? Waktu dia disalib, lalu dia turun menyelamatkan dirinya, lalu menikah dengan Maria Magdalena dan punya anak 5. Nah, itu manisism. Ya, itu di era itu menggiring pemahaman bahwa Yesus tidak mati, turun, digantikan dengan sosok lain. Ya, itu ajaran yang dimana saat itu konsep manisism yang dipegang oleh Basiledes ya, yang mengatakan Yesus tidak disalibkan tapi digantikan, dan diadopsi pemahaman itu oleh kelompok lain ya, di abad ke-5 atau di abad ke-6, bahkan di abad sebelumnya sudah ramai ya konsep manisism itu yang sudah muncul ya. Udah ada sebelum-sebelumnya ya. Ya, sebelum-sebelumnya ya, seperti itu. Sehingga ya para bapak-bapak apostolik atau murid-muridnya Yohanes seperti Polikarpus, Irianus ya, mereka mengembalikan ajaran yang sebenarnya, yaitu yang ditulis oleh gurunya. Dalam hal ini adalah Injil Yohanes tentang Yesus yang benar-benar mati ya, tentang Yesus yang juga benar-benar hidup. Nah, ayat 1 sampai ayat 5 ya, penekanan dalam diri Yesus dipermuliakan sebagai Mesias, sebagai Allah yang datang menjadi sama dengan manusia, yaitu Sang Firman. Nah, baru di ayat selanjutnya 6 sampai 19 di sana Yesus
berdoa untuk murid-muridnya. Nah, ini poin doa Yesus. Ayat 1 sampai 5. Meminta ya supaya dirinya dipermuliakan, yang juga Bapaknya ya, dan dirinya ya pribadi yang pertama, pribadi yang kedua ya. Dan bahkan di ayat 16 di pasal 16 sebelumnya Yesus sudah menjelaskan pribadi yang ketiga, nanti setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus ya, yaitu Roh Kudus, hibur pribadi yang ketiga. Memang secara pemahaman orang di luar Yesus mencoba menghubungkan secara lahiriah itu tidak mungkin. Tetapi dalam konsep ajaran iman Kristen, Allah itu Tritunggal ya, satu dengan tiga pribadi. Buat kita itu adalah grace ya, paham betul yang dikatakan. Kalau kita bicara ayat 16, Yesus sudah bicara tentang Roh Kudus, betul kan? Iya, betul. Pasal 16 ya, pasal 14, pasal 15, pasal 16 Yesus bicara tentang Roh Kudus. Pasal 17 Injil Yohanes menyebut tentang anak tunggal Allah ini ya, berdoa, memohon ya, dan Bapaknya di dalam dirinya. Iya. Ya. Lalu di pokok doa selanjutnya ayat 6 sampai 19. Oh. Yaitu berdoa untuk muridnya supaya mereka peliharaan Allah. Iya. Supaya berada dalam perlindungan, supaya mereka tidak dilukai, supaya mereka tidak gugur imannya. Ya, sekali kita lihat persekusi ada. Lihat misalkan Kisah pasal 4, mereka ditangkap oleh mahkamah agama. Oh iya. Ya, imam-imam. Di pasal 3 ya, dipersekusi, dikejar. Ada yang gugur, ada yang tidak. Murid-murid Yesus yang ke-12 ini eksis ya. Ada yang ke Syria, ada yang ke Ethiopia, ada yang ke India, ada yang ke Roma, ada yang kemanapun tempat-tempat yang berdasarkan saksi-saksi Kristus dalam Ibrani pasal 13 ayat 36, 37, ada yang digergaji, ada yang dibakar, ada yang dipenggal. Bukti apa yang Tuhan Yesus doakan supaya iman mereka tidak gugur, dan juga para pengikut-pengikut sejati. Ya. Dan lalu di ayat 20 sampai 26 di sana Yesus berdoa tidak untuk murid-murid lagi, tapi berdoa untuk pengikut Yesus yang sudah menyebar ke seluruh bumi, dan berdoa nanti untuk pengikut Yesus yang akan datang termasuk kita, supaya menjadi satu. 21 ya, di pasal 17 ayat 20, ayat 21, aku berdoa, aku mau. Di ayat 20 aku berdoa, di ayat 20 aku mau. Itu punya hubungan relasi ya, atau kedekatan, supaya mereka dengan beragam denominasi, aliran ya, yang terpecah, tapi Kristus menjadi kepala. Kristus di pusat atau center dari berbagai denominasi ya, dan Alkitab menjadi dasar atau basic bergereja, berkehidupan ya, atau berbangsa, dan tidak meninggalkan Alkitab sebagai dasar. Begitu sahabat Alpetra. Ke Bang nih, sebelum lebih jauh lagi nih Bang, ini saya mau nanya dulu nih di ayat yang ketiga ya. Tadi Abang udah jelaskan sedemikian rupa pembagian-pembagiannya, ayat 1 sampai 5, 6 sampai 19, dan kita udah sampai ke ayat 20 tadi. Nah ini tapi ayat yang ketiga nih Bang, ini yang sering menjadi polemik ya, dan juga tadi Abang bilang penafsiran ya Bang. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini seperti ada pemisahan katanya Bang. Jadi Tuhan Yesus tuh berdoa kepada Allah gitu. Jadi Yesus itu hanya utusan. Jadi dia bukan Allah, Yesus itu, tapi Yesus itu utusan katanya. Di ayat 20 juga sama kan, dia yang mengutus aku gitu.
Jadi ini yang seringkali diperdebatkan bahwa Tonis juga bilang satu-satunya Allah yang kau kenal itu ya Allah gitu. Dan Yesus Kristus itu bukan Allah. Padahal ada kata Kristusnya ya Bang. Nah ini gimana nih Bang? Ya baik sahabat Petra. Ayat ini sering menjadi perdebatan yang salah paham antara orang di luar Yesus ya, yang mencoba mengungkapkan isi ayat 3 ini tentang utusan, tapi tidak memberikan makna atau uraian yang tepat. Padahal di dalam ayat yang ketiga mengenai utusan atau yang diutus, bagian dari gelar Yesus yang Yohanes menampilkan dalam Injilnya atau kitabnya ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 menunjukkan siapa Yesus, yaitu Allah yang dunia atau alam semesta belum dijadikan. Iya. Pasal 1 ayat 14 Injil Yohanes menjelaskan gelar lagi dalam diri Yesus, yaitu Sang Firman menjadi manusia. Iya. Jadi penafsir orang di luar Yesus dalam pasal 17 ayat 3 tidak mau ke pasal sebelumnya atau menelusuri apa saja yang dijelaskan oleh Yohanes tentang siapa Yesus. Tadi saya sudah menjelaskan 2 poin. Sebelum dunia dijadikan, Sang Firman itu sudah ada. Siapa Firman? Yesus. Nah, orang yang keluar Yesus mengatakan Yesus sekedar utusan. Itu bagian dari gelar Yesus. Siapa Yesus? Sang utusan. Iya. 3 ayat 16. Allah karena besar kasih-Nya mengutus anak yang tunggal. Iya itu kan. Ya. Saudara-saudara kita yang di luar Yesus terbatas dalam menggali. Ya, kita sudah menggali sampai ke perut bumi, dia baru menggali kubur. Bukan. Menggali kulit dari bumi, ya. Iya. Atau mungkin kuburnya sendiri, sehingga pemahamannya dangkal. Padahal sudah jelas, ya. Belum lagi gelar Yesus yang menunjukkan egoemi dalam bahasa atau Yunani atau dalam bahasa Indonesia, aku adalah. Betul ya? Iya. Dalam pasal 11 ayat 25 Injil Yohanes, aku adalah kebangkitan dan hidup. Wah, luar biasa. Lalu membangkitkan orang mati. Sosok mana? Nabi mana? Allah mana? Atau dewa seperti Yesus yang menunjukkan dirinya tidak ada lain atau aku adalah kebangkitan dan hidup. Pasal 9 ketika Yesus memelekkan mata orang buta menjadi terang benderang dan melihat kembali, akulah terang hidup. Iya. Wah, luar biasa. Itu gelar gak? Gelar. Jadi gak sekedar utusan. Nah, sahabat Alpetra yang mungkin sempat terbuai atau pendengar sekalian yang mungkin sempat bingung atau cemas, ya, saya menegaskan bahwa di dalam Injil Yohanes banjir gelar. Artinya ada banyak gelar-gelar Yesus. Nah, di podcast saya sebelumnya, saya sudah menampilkan tentang gelar-gelar Yesus atau nama-nama Allah, betul ya, Kang Alfa ya, seperti itu. Silakan di like, disimak, dan di subscribe untuk mengikuti terus podcast selanjutnya. Kenapa hanya melihat dari segi utusan saja? Memang betul dia adalah yang diutus Bapaknya, ya, sehingga yang berdoa di ayat 1 sampai ayat yang ke-5 yang isinya permuliakanlah. Dan memang sejak dinubuatkan nabi-nabi
tentang Yesus, ya, permuliakanlah. Kalau untuk dinubuatkan kan berarti itu sudah dipermuliakan, dikhususkan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, pasal 3 ayat 15 Kejadian, sudah ada janji keselamatan di sana. Melalui keturunan dari perempuan ini, sudah ada janji keselamatan. Ya. Yang ditujukan itu adalah Sang Mesias, Yesus. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa karena manusia berharga dan spesialnya Allah, maka Allah harus mengeksekusi, yaitu mengusir mereka. Tapi berharganya tetap istimewa. Manusia itu, termasuk sahabat Alpetra, istimewa. Apalagi kalau sudah menerima Yesus dalam dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya sekedar berharga, tetapi namanya tercatat dalam buku kehidupan Allah. Berdasarkan Wahyu pasal 20 ayat 15. Yang penulisnya juga sama Yohanes yang kita bahas ini. Dalam Injil. Ya, yang berarti yang ditanya oleh Kang Alfa mengenai utusan itu, kok hanya sampai situ saja orang mengetahui gelar Yesus? Atau malu-malu ingin mempelajari gelar Yesus yang adalah Sang Firman? Atau sebelum dunia jadikan, jangan malu-malu. Jangan hanya seketusan. Jangan hanya sekedar menghasut bahwa Yesus itu tok utusan, tapi sebenarnya banjir gelar-gelar Yesus. Begitu Kang Alfa dan sahabat Alpetra. Dan juga ya Bang, ini ada ayatnya juga ya Bang ya, bahwa orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu memperoleh hidup yang kekal ya Bang. Iya betul. Yohanes 5 ayat 24, barang siapa percaya kepada Anak Allah, dia akan pindah dari neraka atau kegelapan. Elai memakai kegelapan, ya. Akan pindah dari statusnya yang berdosa, akan pindah dari statusnya yang neraka, maut, kepada kehidupan yang kekal. Di Injil yang yaitu Yohanes pasal 5 ayat 24. Bahkan diperkuat ayat sebelumnya, pasal 3 ya. Ayat 16. Dan saat dimana Yesus berjumpa ya, atau meet up ya, kopi darat dengan Nikodemus malam-malam. Nikodemus orang Yahudi nggak ngerti itu apa kelahiran kembali. Yesus bilang, kamu harus dilahirkan oleh air dan roh. Masa saya masuk rahim saya lagi? Nah, begitu ya. Nah, itu bertobat. Begitu. Yesus. Sehingga dosanya ditampuni, ya, dan namanya masuk dalam buku kehidupan Tuhan, kata Yohanes begitu. Nah, makanya itulah ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukti Allah mengasihi orang berdosa loh, sahabat Alpetra. Karena itu besar Allah mengasihi dunia ini, bukti bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Makanya ke bumi. Gak mungkin Allah datang ke planet lain. Mana ada manusia? Mana ada di planet A, B, C, D manusia itu, ya, yang ada di bumi. Nah, makanya Allah datang ke bumi, ya. Kan Allah berkuasa, masa Allah tidak bisa datang ke bumi? Kalau memang Allah itu berkuasa, nah, barang siapa yang percaya kepada yang datang itu, yaitu Yesus Kristus, ya, yang diutus itu, ya, seperti yang orang-orang di luar Yesus sebut cuma utusan toh, padahal dia juga Allah, dia berkuasa. Tadi saya menjelaskan tanda-tanda Yesus berkuasa. Injil Yohanes mencatat ada 7, Injil lain mencatat lebih lagi, ya, Matius, Markus, Lukas, dan itu membuktikan bahwa Allah itu sudah datang menjadi sama dengan manusia. Tapi kalau tidak percaya, binasa. Betul ya, sahabat Alpetra ya. Ayat 16 pasal 3 Injil Yohanes, kata Yohanes, kalau tidak percaya, binasa. Ya, dia binasa. Tapi kalau percaya, memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini selagi dia nih, selagi masih hidup. Kalau udah mati, udah nggak bisa didoain lagi ya. Iyalah. Udah nggak bisa dikomunikasi lagi. Iyalah. Ya itu ya, jadi jelas ya, hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal
engkau satu-satunya Allah itu, ya Allah itu ya Tuhan Yesus sendiri gitu. Dan ayatnya udah dijelasin tadi ya sama Bang Heri ya. Lihat di Yohanes 5 ya Bang ya, terus Yohanes 3 ayat 16, dan semuanya udah dijelaskan dengan sangat jelas sekali ya. Nah, ini juga satu-satunya Allah yang benar ini juga nanti jadi polemik ya Bang. Makanya Yohanes menekankan satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus sendiri. Gitu ya Bang ya? Ya, betul sekali. Ya, Iya. satu-satunya yang benar, karena tidak mungkin Allah yang maha benar, Allah yang maha kuasa, ya, tidak memperkenalkan dirinya. Iya. Ya, Allah yang maha benar itu tidak mungkin berfirman, Iya. ya, ke semua yang Iya. ada kita yakini. Pasti itu dia berfirman di satu kitab suci. Iya. Dan jadi jangan pusing juga ya para sahabat Alpetra nih, gak usah pusing ya, karena kalau memang kita dalam Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus, pasti Roh Kudus bekerja dan memberi pemahaman ya Bang. Tadi Abang Ya, menekankan kalau kita belum menerima Tuhan Yesus, masih di luar Tuhan Yesus, sulit untuk mengerti ini. Percaya deh, terima dulu Tuhan Yesus, pasti Roh Kudus bekerja dan memahami ini. Gitu ya Bang. Jadi masalah utus mengutus ini udah jelas ya tadi ya. Kan ada diutus Bapak, aku diutus oleh Bapakku gitu ya. Kalau lihat lagi nanti di ayat yang selanjutnya, Bapak mengutus aku. Itu dia bicara secara manusia gitu, karena ngomongnya sama manusia gitu. Kalau nggak ngomongnya sama manusia mungkin nggak ngomong kayak gitu ya Bang ya. Yes, sekali. Iya kan, beda kan gitu. Oke Bang. Yang menarik nih Bang dari ayat 6 sampai 19 yang udah Abang jelasin tadi, di ayat yang ke-9 itu ada juga yang ingin saya tanyakan gitu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah ini kan Bang ya, di ayat 9 itu Bang, kan Tuhan Yesus ini berdoa, artinya gimana nih Bang untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus ya? Tadi kayaknya Abang udah jelasin sih ya. Ya, baik. Seperti yang saya katakan bahwa di poin yang kedua, Yesus berdoa untuk murid-murid ya. Dan murid-muridnya ini mereka yang dipilih Tuhan berdasarkan Lukas 6 ya, ayat 11 sampai 12 menjadi rasul ya, menjadi utusan apostel ya, utusan menyampaikan apa yang Yesus ajarkan, utusan menyampaikan apa yang Yesus perintahkan, amanatkan ya, dan sertai dengan tanda-tanda atau demonstrasi mujizat. Makanya di Lukas pasal Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 diberi kuasa. Iya. Ya. Diberi kuasa sehingga yang lumpuh di Serambi Salomo berjalan kembali atau sembuh ya, dan juga yang mati seperti Dorcas atau Tabitha ya bangkit, dan itu sebagai tanda. Nah, di ayat yang 9 Injil Yohanes pasal 17 yang Kang Alfa tadi baca tentang aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa. Untuk apa? Yesus berdoa untuk mereka karena mereka menolak dia. Lukas 13 ayat 34, Oh Yerusalem, oh Yerusalem, nabi-nabi engkau bunuh. Oh iya. Nabi Allah seperti itu. Seperti induk ayam yang menginginkan anak-anaknya, ya. Tetapi engkau tidak mau. Yesus mengacu kepada orang yang menolak Yesus, ya, sebagai Bang terbalik Bang, seperti anak-anak ayam yang merindukan induknya kali. Iya, seperti anak-anak ayam yang merindukan induknya. Oh iya, di sana ditekankan bahwa metafora Yesus terhadap orang-orang Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias atau
anak domba Allah. Tidak mau keinginan dari mereka. Iya. Sekalipun ada juga yang mau ya, terbukti Nikodemus, contohnya Yusuf Arimatea, ya, murid-murid Yesus yang juga Yahudi, ya. Tapi ada juga yang tidak mau, terbukti pada waktu mereka di Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 ada yang mundur. Awalnya mengikut Yesus tapi mundur. Di ayat 60 Injil Yohanes pasal 6 mereka hanya mau mujizat doang. Mereka hanya mau tentang demonstrasi Yesus saja, karena heran, karena kagum, salut, hebat, pahlawan, ya. Dan mereka berharap seperti Judas Iskariot untuk membebaskan dari jajahan orang Romawi. Nyatanya tidak, ya. Tapi pas waktu Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 50 dan seterusnya, supaya mereka makan dan minum cawan dan roti yang tidak beragi itu, yang berarti menderita, ya. Mengikut Yesus itu harus pikul salib, menderita, menyangkal, jangan hanya mujizat doang. Kalau kenyataannya kan di dunia ini yang sekarang kita lihat maunya mujizat doang, ya, Kawang Alfa, sahabat Alpetra, maunya rezeki doang, ya, atau berkat doang. Tapi pikul salib, menderita tidak mau. Nah, ayat 66 pasal 6 Injil Yohanes mereka mengundurkan diri. Bahkan sebelumnya ayat itu mereka mengatakan perkataan ini keras. Iya, betul. Seperti itu. Nah, lebih baik Yesus berdoa untuk murid-muridnya di ayat 9 yang Kak Alfa tadi maksudkan. Iya. Di sana kan, tetapi untuk mereka, yaitu rasul-rasul, yaitu utusan apostel, ya, yang telah padaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, itu di bagian terakhir, ya, Yesus memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa, ya, karena mereka adalah utusan Tuhan. Ya, ada yang ke Syria, ada yang ke India, ada yang ke Roma, ada yang ke Jordania, ya, yang dulu namanya bukan seperti yang sekarang. Itu sebagai bukti Yesus memerintahkan mereka pergi, ya. Karena Yesus tahu ada orang yang menolak. Untuk apa dia meminta kalau ada yang menolak? Oh iya, betul. Seperti yang dibacakan dalam Lukas 13 ayat 34, Yesus mengutamakan anak-anak merindukan induknya, tetapi Israel tidak merindukan. Bahkan di sana ditulis tidak mau. Nah, sahabat Alperta, manusia bisa menolak nggak? Bisa. Iya. Manusia bisa menerima? Bisa. Iya, bisa. Nah, sahabat Alpetra, karena Allah sudah datang menjadi manusia, terimalah. Dan di dalam diri Yesus ada keselamatan, terima. Iya. Kalau kita sudah dan belum terima Yesus, maut. Iya. Ya, tapi karena kita sudah terima, kata Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak turut dihukum. Wah, enak sekali. Iya. Nah, ya, Melainkan di dunia kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi. Begitu ya, Kang Alfa? Iya, betul, Bang. Ini mungkin yang yang dimaksud di ayat ke-16 juga ya, Bang, ya? Sama ya? Maksudnya itu. Ayat 16. Iya. Ya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Betul, mereka yang dimaksud yaitu murid-murid. Oh, iya. Berarti orang yang udah menerima Tuhan Yesus lah ya. Betul. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan mereka bukan dari dunia? Karena mereka mengikuti apa yang Yesus minta dan mereka menerima apa yang Yesus ajarkan. Sampai ayat yang ke-19, Yesus berdoa untuk murid-murid. Iya, betul. Apalagi ayat 17 ini menarik ya, Bang. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini firman-Mu di sini maksudnya Tuhan Yesus ya, Allah sendiri. Iya, kebenaran itu. Yohanes penulis sudah menguraikan ya di ayat yang pertama, pasal pertama ayat 14, sang firman itu Yesus ya, sang firman, seperti itu. Pribadi yang kedua, sang firman. Nah, kalau sang penghibur, pribadi yang ketiga. Dan Yesus sudah
Perkenalkan itu menarik tuh. Ya. Ya, itu Parakletos itu nanti kita akan bahas juga tuh Bang. Karena ini menyangkut bahasa Yunani dan Ibrani juga ya, bahwa bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu tidak bisa secara mudah kita pahami ya. Nantilah itu kita bahas nih. Ini semakin menarik ya. Tapi saat ini ya, sahabat Alpetra, saya rasa jangan terlalu jauh dulu ya. Soalnya pasti yang nonton juga, aduh, pusing saya tanya gitu ya. Ya, tapi memang berbeda ya pemahaman Alkitabnya. Kita kan secara online di YouTube ya. Mungkin bisa dibahas di persekutuan bersama saudara-saudara seiman di gereja Anda masing-masing ya. Atau dengan gembala Anda mungkin sharing, ngobrol gitu. Baik sahabat Alpetra, ini masih panjang ya, dari ayat 20 sampai ayat ke 26, tapi nanti itu kita akan bahas ya, karena di sini ada yang menarik banget nih, tentang percaya ya Bang ya, tentang percaya, bagaimana dunia telah percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau orang yang masih nggak percaya, yang masih ngotak-ngatik, heran saya gitu ya. Tadi Abang udah jelasin juga bahwa, coba dibaca lagi tentang yang jawaban dari ayat 3 ya, terutama ya. Kita tekankan di sini ayat 3 ini tadi udah dijelaskan sama Abang bahwa itu berkaitan dengan ayat-ayat di pasal 1 ya Bang. Nah, gitu. Iya. Iya. Oke. Baik Bang, sebelum menutup perjumpaan kita akan dengarkan dulu seperti biasa penutup dari Abang. Ya, baik. Sahabat Alpetra dimanapun berada atau seperti apapun keadaannya, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap Yesus, Sang Firman itu. Apabila sahabat Alpetra mendengar pernyataan atau perkataan yang mengacu kepada iman kita terhadap Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, jangan sampai terkecoh atau gugur imannya, karena Yesus yang ada di hati kita selalu meneguhkan dan menguatkan, karena Sang Firman itu, kebenaran itu ada di dalam diri kita yang kita akui dan pernah kita undang masuk. Manusia bisa gelisah, manusia bisa terombang-ambingkan atau ragu, tapi berdoalah supaya sahabat Alpetra tetap teguh imannya dan tidak sia-sia yang diyakininya itu. Ajaran banyak, pemahaman banyak, aliran yang mencoba mengecohkan juga banyak. Tetapi yakinilah bahwa Sang Firman itu adalah Yesus. Sang Firman itu sudah menjadi sama dengan manusia dan membuktikan lewat kuasanya, tanda-tandanya. Dan selama kita di dunia, kita menanti-nantikan tentang Yesus yang akan datang nanti kelak. Dan selama di bumi, mari kita perkuat pertumbuhan iman rohani kita dengan bersaksi kepada mereka yang membutuhkan kesaksian itu. Salam Maranatha, sahabat Alpetra. Tuhan Yesus memberkati. Baik sahabat Alpetra Ministry, sampai di sini perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga kesehatan. Salam Maranatha.